Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan Islam di Eropa. Islam masuk ke Eropa sekitar tahun 711 ketika Andalusia berada di tangan pasukan Islam dan dipimpin oleh Torik bin Ziyad. Dan peristiwa ini terjadi pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari dinasti Umayyah. Pemerintahan ini berlangsung sekitar 7 abad. Dan di antara negara-negara di Eropa, salah satunya yaitu Inggris, Belanda, Roma, Swedia, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa negara, tidak semua yang saya jelaskan. Negara yang saya jelaskan yaitu negara Inggris, Belanda, Belgia, Perancis, Rusia, Jerman, Swedia, dan Turki. Yang pertama saya akan menjelaskan di negara Inggris. Perkembangan Islam di negara Inggris kini semakin multikultural karena banyaknya imigran dari negara-negara bekas Perang Dunia I dan II. Di antara komunitas masyarakat yang paling banyak yaitu masyarakat Muslim dan di Inggris mencapai terbesar ketiga di Eropa. Diketahui bahwa kaum Muslim berimigrasi pertama di Inggris terjadi ketika akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Mereka merupakan anak buah kapal dari negeri Muslim yang direkrut oleh East India Company. Dan pada tahun 1991 meningkat sekitar 636.000 jiwa yang asal mulanya hanya 25.000 jiwa. Dan konsentrasi terbesar di pemukiman komunitas Muslim umumnya berada di kota-kota besar saja. Dan salah satu faktor penyebabnya adalah adanya aktivitas pengembangan Islam dengan ditandai mengalirnya ilmu pengetahuan Islam dari Spanyol ke Inggris. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Belanda. Negara-negara di Eropa merupakan pelopor imperialisme. Apa itu imperialisme? Imperialisme berasal dari kata imperer yang artinya memerintah dan bisa diartikan juga sistem politik untuk menguasai bagi kepentingan negara. Dan pertama masuk ke Belanda merupakan para pendatang asal Indonesia. Mereka terdiri atas orang-orang Maluku dan sebanyak 1.000 orang diantaranya memeluk agama Islam. Akan tetapi, perkembangan komunitas Muslim asal Indonesia ini tidak terlalu pesat, karena diperkirakan jumlahnya mencapai 1.500 orang saja. Komunitas Muslim di Belanda bukan hanya dari negara Indonesia saja, tetapi dari negara Maroko, Turki, dan lain-lain. Dan organisasi Islam dari masyarakat Muslim di negara Belanda kini sedang menikmati kehidupan yang sangat dinamis. Selain ditunjang semakin banyaknya jumlah pemeluk Islam di sana. Akan tetapi karena pemerintah Belanda memberikan kebebasan untuk beragama, maka akan semakin banyak jiwa yang ingin masuk Islam. Perkembangan Islam di Belgia. Belgia merupakan negara terkecil di Eropa. Umat Muslim Belgia umumnya tinggal di kota-kota besar seperti Brussels, Charleroi, dan lain-lain.
Kaum Muslim Belgia adalah imigran dari beberapa negara Islam dan Arab. Dan penduduk Muslim di Belgia berjumlah 300.000 jiwa. Mayoritas kaum muslimin di Belgia adalah kaum imigran dari beberapa negara Islam dan Arab seperti Maroko, Aljazair, Turki, Mesir, Palestina, dan Indonesia. Hampir 90% muslimin di Belgia adalah pekerja imigran dan selebihnya adalah kalangan akademis, mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya. Tepatnya pada tanggal 24 April 1984, pihak kerajaan mengeluarkan suatu keputusan yang mengakui Islam sebagai salah satu dari 3 agama resmi di Belgia. Dari surat keputusan tersebut, warga Muslim Belgia mendapatkan beberapa hal positif. Salah satunya yaitu menjadikan agama Islam sebagai satu bidang studi resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah milik pemerintah Belgia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan Islam di Perancis. Pemerintah Perancis memberikan izin mendirikan sebuah masjid dan kini menjadi agama resmi yang diakui pemerintah Perancis. Saat ini jumlah muslim di Perancis lebih dari 5 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut, negara Perancis adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di Eropa. Dan pada tahun 1960-an, Perancis menyaksikan hijrahnya para buruh besar-besaran yang datang dari negara-negara Islam, khususnya negara-negara Arab, Maghribi seperti Aljazair, Maroko, dan lain-lain. Dan peristiwa ini dikenal dengan nama imigrasi kaum buruh. Dan pada tahun 1989, Perancis pernah didera isu tentang jilbab. Pelajar muslimah dikeluarkan dari kelasnya karena memakai jilbab, dan pekerja muslim dipecat dari kantornya karena mengenakan jilbab. Akan tetapi mereka tidak menyerah begitu saja. Kemudian umat Islam di Perancis bersatu untuk aksi-aksi demo menuntut kebebasan. Dan pada akhirnya pemerintah Perancis mengeluarkan kebijakan pada tanggal 2 November 1992 yang memperbolehkan para siswi muslimah atau mahasiswa untuk mengenakan jilbab di sekolah-sekolah yang mereka tempati. Saat ini tampilnya perempuan-perempuan berjilbab menjadi salah satu fenomena keislaman yang sangat kuat di negeri tersebut. Mereka bukan hanya hadir di masjid-masjid, tetapi hadir juga di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi dan tempat umum lainnya. Perkembangan Islam di Rusia. Agama Islam memasuki wilayah Rusia sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan, yaitu sejak dilakukan perluasan Islam ke negeri-negeri Turkmenistan, Azerbaijan, dan Armenia. Di masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, wilayah dakwah Islam telah sampai ke daerah Rusia, dan pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik, seluruh penduduk negeri itu telah memeluk agama Islam. Dan pada masa Abbasiyah, umat Muslim di Rusia juga mengalami masa kejayaan Islam, seperti pada kota-kota tertentu seperti Huraitan, Isfahan, Tabaristan, dan Gorna. Dari kota-kota tersebut lahirlah ahli-ahli pengetahuan seperti Abu Muslim Muhammad bin Bahr Isfahani, ahli tafsir dari golongan Mu'tazilah, dan Imam Bukhari, ahli hadis yang sangat terkenal. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam berkembang sangat pesat di negeri-negeri tersebut. Sekitar tahun 2000, di Rusia terdapat 4.750 masjid yang tercatat resmi. Di ibu kota Rusia, ada sekitar 1 juta umat Islam yang bergabung dalam 20 komunitas. Dan menurut para ahli, sekitar 7.000 masjid di seluruh wilayah Rusia.
dan mayoritas Muslim di Rusia adalah kelompok Sunni yang terdiri dari dua mazhab, yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan Islam di Jerman. Bangsa Jerman sudah mengenal Islam sejak kekhalifahan Islam di Spanyol. Pada saat itulah kekuasaan dan kemajuan dunia sangat disegani oleh bangsa-bangsa Eropa. Kemajuan besar-besaran kekhalifahan Islam baik di bidang politik, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan jauh lebih melampaui bangsa Eropa. Pada zaman Perang Salib, peperangan terjadi di antara kaum Muslim dengan bangsa Eropa, terutama Prancis, Jerman, dan Inggris. Setelah Perang Salib berakhir, toleransi antar agama dan kebudayaan pun berlangsung. Di saat itulah bangsa Eropa, termasuk Jerman, mulai mengenal lebih jauh tentang Islam. Pada tahun 1739, Raja Friedrich Wilhelm mendirikan sebuah masjid di kota Potsdam untuk tentaranya yang beragama Islam. Pada Februari 1807, pasukan Muhammadaner membantu Raja Wilhelm memerangi Napoleon dari Prancis. Pada saat itu, umat Muslim di Jerman selain menjadi tentara, mereka juga menjadi pedagang, diplomat, ilmuwan, dan penulis. Hal ini membuat komunitas Muslim di Jerman bertambah banyak dan makin mengundang eksistensinya. Hal-hal tersebut membuat jumlah penduduk yang beragama Islam di Jerman lebih dari 2 juta pada awal tahun 1990. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan Islam di Swedia. Islam di Swedia merupakan agama minoritas dari sisi kuantitatif, dan Islam datang di negara ini melalui kedatangan orang-orang dari negara-negara berpenduduk Muslim besar. Pada abad ke-20, kebanyakan Muslim di Swedia adalah pendatang atau keturunan pendatang, yaitu orang Arab yang berasal dari Irak. Kelompok Muslim terbesar kedua terdiri dari pendatang. Kebanyakan mereka orang Albania, Kosovo. Dan kelompok ketiga adalah Muslim Somalia. Tidak ada data statistik bagi Muslim di Swedia, akan tetapi diperkirakan sekitar 100.000 sampai 400.000 jiwa dari jumlah penduduk. Dan Masjid Nasir adalah masjid pertama yang dibangun di Swedia, walaupun mereka tidak dianggap sebagai Islam oleh Muslim yang lainnya. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan perkembangan Islam di Turki. Di Eropa Timur, perkembangan Islam bermula pada masa pemerintahan Sultan Murad. Beliau berhasil memasukkan Islam ke negara-negara Balkan. Akhirnya, Ardinapol dijadikan sebagai ibu kota Turki Utsmani sejak tahun 1453 sampai dengan 1923 yang beribu kota di Konstantinopel. Sejarawan membagi sejarah perkembangan Turki Utsmani menjadi 5 periode. Periode yang pertama yaitu pada tahun 1299 sampai dengan 1402 yang ditandai dengan berdirinya kerajaan sampai kehancuran sementara oleh serangan timur yaitu pemerintahan Utsman I sampai pemerintahan Bayezid. Periode kedua yang dimulai pada tahun 1402 sampai dengan 1566 yang ditandai dengan restorasi kerajaan yang dimulai pada masa Muhammad I sampai Sulaiman I. Periode ketiga pada tahun 1566 sampai dengan 1699 yang ditandai dengan kemampuan Turki Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya,
yang dimulai pada masa pemerintahan Salim II sampai dengan pemerintahan Mustafa II. Periode keempat yaitu mulai pada tahun 1699 sampai dengan 1838. Periode ini ditandai dengan berangsur-angsur surutnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah yang di tangan para penguasa, yang dimulai pada masa pemerintahan Ahmad III sampai Mahmud II. Periode kelima pada tahun 1839 sampai dengan 1922. Periode ini ditandai dengan kebangkitan kultural dan administrasi dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat, yang dimulai pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Majid I sampai dengan Ahmad Majid II. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan materi tentang perkembangan Islam di Eropa. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.